Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kana Yahya. Di sini akan jelaskan modul 13 dari Cisco Packet Tracer DNA pengantar jaringan CCNA. Di sini kita masuk ke pesan IC Impact-nya. IC MP ini tersedia pada dua versi, yaitu ada IPv6, lalu juga ada IPv4 ya, V6 dan juga V4. Nah, jadi keduanya itu memiliki fungsi hampir sama, yaitu membantu perangkat jaringan dalam memberikan informasi mengenai kondisi komunikasi yang sedang berlangsung. Jadi ketika sebuah paket gagal mencapai tujuan, router atau host itu dapat mengirimkan pesan ISMP kembali pada pengirim untuk menjelaskan penyebab kegagalan tersebut. Oke, sebagai contohnya kayak tujuan tidak dapat dijangkau atau waktu pengiriman habis, host tidak merespon atau jalur menuju tujuan tidak tersedia. Oke. Jadi dengan adanya IC MP ini, administrator itu jaringan dapat lebih mudah melakukan troubleshooting dan mengetahui letak permasalahan yang terjadi. Tanpa IC MP ini, proses identifikasi gangguan jaringan akan jauh lebih sulit karena perangkat tidak memiliki mekanisme untuk melaporkan kesalahan yang terjadi. Kita masuk ke jangkauan hostnya. Salah satu fungsi yang paling sering digunakan untuk dari SMP ini adalah menguji apakah sesuatu suatu host dapat dijangkau atau tidak. Nah, oke, kita coba ya. Fungsi ini bisa digunakan dalam menggunakan perintah ping. Nih, ping 192.1.1 ke sini ya, nah, ke H2. Oke, jadi saat perintah ping dijalankan, itu perangkat akan mengirimkan pesan ICMP echo request ke alamat tujuan. Jika host tujuan aktif dan dapat dijangkau, maka host tersebut akan membalas dengan ICMP echo reply-nya. Jika balasan diterima, maka konektivitas jaringan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Namun jika tidak ada balasan, kemungkinan terdapat masalah pada perangkat kabel, konfigurasi IP atau jaringan atau jalur jaringannya. Nah, karena alamat tersebut, ping menjadi alamat pertama yang biasanya digunakan ketika melakukan troubleshooting jaringan. Oke, lanjut tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Nah, dalam beberapa kondisi, perangkat tidak dapat mencapai tujuan yang diminta. Ketika beberapa kondisi perangkat tidak dapat, ketika hal tersebut terjadi, router itu akan atau host itu akan mengirimkan pesan ICMP yang disebut biasanya destination uncreable. Nah, pesan ini menunjukkan bahwa paket tidak dapat dikirim ke tujuan yang dimaksud. Nah, penyebab itu dapat macam-macam. Misalnya kayak network uncreable, jadi terjadi ketika router tidak menemukan jalur menuju jaringan tujuannya. Misalnya jaringan tujuan tidak tersedia. Lalu host uncreable. Ini terjadi ketika jaringan tujuan ditemukan tapi perangkat tujuan tidak dapat dijangkau. Contohnya host mati. Kabel jaringan terputus, perangkat tidak terhubung ke jaringan. Nah, post uncreable ini terjadi ketika perangkat tujuan aktif tetapi layan atau aplikasi yang diminta tidak tersedia. Sebagai contoh, server aktif namun port layanan dimintai sedang tertutup. Pesan ini sangat membantu administrator untuk mengetahui penyebab kegagalan komunikasi secara lebih spesifik. Lalu ada time extend waktu terlampaui. Jadi setiap paket IP itu memiliki nilai yang disebut TTL, time to love pada IPv4 atau hop limit pada IPv6. TTL ini berfungsi sebagai mencegah paket berputar terus-menerus di dalam jaringan. Misalnya sebuah paket memiliki TTL sama dengan 4 nih. Sama dengan 4. Jadi setiap kali paket router nilainya akan berkurang 1. Nah, karena nilai TTL mencapai 0, router itu akan membuang paket tersebut dan mengirimkan pada pesan ICMP. Pesan ini tuh biasanya tim exceeded. Pesan ini menunjukkan bahwa paket gagal mencapai tujuan karena waktu hidupnya telah habis. Konsep total ini inilah yang dimanfaatkan oleh perintah troubleshoot untuk mengetahui jalur yang dilewati paket. Oke. Lalu ada pesan ICV4-nya. Pada jaringan IPv6 ini, IC4 memiliki peran yang lebih penting dibandingkan IPv4. Jadi IPv6 ya. Pada jaringan IPv6 dibandingkan IP pada IPv4. Selain kan digunakan untuk pelaporan kesalahan, ICV6 juga digunakan untuk berbagai fungsi jaringan lainnya. Berbagai fungsi IPv6 antara lain sebagai network discovery, route discovery atau duplicate address destination, lalu straight address auto configuration atau SLAC ya. Nah, karena banyak fitur IPv6 bergantung pada ICMPv6, protokol ini menjadi komponen yang sangat penting dalam operasional jaringan IPv6. Jika ICMPv6 ini diblokir secara sembarangan, banyak fungsi IPv6 dapat mengalami gangguan. Oke, kita lanjut ke testing atau threshold-nya. Threshold. Oke. Ping uji konektivitas. Ping merupakan alat diagnosis jaringan yang paling umum digunakan. Fungsi utama ping adalah menguji apakah sebuah perangkat dapat dijangkau melalui jaringan. Contohnya misalnya ping IP gitu, ping 172.1 bla 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 gitu ya. Jadi saat perintah dijalankan, komputer itu mengirim ISMP echo request dan menunggu echo reply dari tujuannya. Jika balasan terima biasanya berupa reply from dari
Ini berarti komunikasi berhasil. Reply from IP yang dari API yang kita kirim. Nah, jika muncul RTO atau request timeout itu biasanya gagal ya. Maka terdapat masalah pada konektivitas atau perangkat tujuan. Ping sering digunakan untuk menguji konektivitas, mengkoreksi sebuah jaringan dan membantu proses troubleshootingnya. Lalu ada ping loopback. Jadi sebelum menguji koneksi ke perangkat lain, kita dapat menguji fungsi TCP atau IP pada komputer sendiri menggunakan logbook. Nah, alamat logbook IPv4 ini adalah biasanya nih contoh kita ping 172.001. Jika berhasil berarti TCP berjalan normal ya. Sistem operasi dapat menggunakan jika berhasil berarti sistem operasi dapat menggunakan protokol jaringan dengan benar. Nah, tes ini dapat menemukan kabel jaringan maupun koneksi internet. Karena itu ping loopback biasanya menjadi langkah pertama dalam proses troubleshooting. Ping default gateway. Oke, setelah memastikan TCP atau IP berfungsi, langkah berikutnya adalah menguji koneksi ke gateway default. Contohnya ping satu ping ini ya, misalnya ping itu coba melakukan. Nah, jika berhasil, komputer dapat berkomunikasi dengan router. Nah, jaringan lokal berfungsi dengan baik, berarti jika gagal kemungkinan terdapat masalah pada kabel jaringan, switch, router, atau konfigurasi IP address-nya. Kita langsung ke PIS host jarak jauh. Oke, setelah gateway berhasil dihubungi, pengujian dapat dilanjutkan ke host yang berada di jaringan lain. Contohnya misalnya kita ping ke jaringan lain. Kita ping ke jaringan lain. Jika berhasil itu router berjalan dengan baik. Router mampu menunjukkan paket koneksi menuju jaringan luar tersedia. Nah, jika gagal, kemungkinan terdapat masalah routing atau perangkat tujuan tidak dapat dijangkau. Di sini sering digunakan untuk memastikan konektivitas internet. Nah, ini contoh dari apa namanya ping host jarak jauh ya. Kita lanjut. Ada tracer atau uji jalur. Tracer ini digunakan untuk melihat jalur yang dilalui paket dari sumber menuju tujuan. Perintahnya bisa pada widget itu tracer IP-nya atau tracer webnya. Nah, perintah pada Linux biasanya traceroute. Nah, oke, traceroute ini bekerja dengan memanfaatkan nilai TTL yang harus ditambah. Jadi saat paket melewati router, traceroute ini mencatat setiap router yang memberikan balasan ICMP type extend. Nih, contohnya seperti ini traceroute ya. Nah, dengan informasi tersebut, administrator itu dapat mengetahui berapa banyak hub yang dilewati, router mana yang menjadi jalur komunikasi, titik lokasi terjadi gangguan jaringan, titik lokasi terjadi gangguan jaringan. Lalu threshold itu sangat berguna ketika ping gagal, kita perlu mengetahui di bagian mana jalur komunikasi mengalami masalah. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Tidak ada lagi. Oke. Sekian penjelasan terkait modul 13 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.